semua, ku nantikan diri. Menantikan kami, guruku tersayang, guru. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik, hari ini ketemu lagi ya di pelajaran geografi. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Alivia, silahkan teman-teman bimbing berdoa. Sahabat doa dalam hati mulai. Doa selesai. Sebelum kita lanjut, silahkan dirapikan dulu, diluruskan. Ini pas ya. Alif ke belakang agak lurus. Diluruskan. Silahkan dirapikan. Tia geser. Saya absen dulu untuk kehadiran hari ini. Banyak yang nggak masuk ya. Acara Smart Jam. Baik. Ada Medina, Afrilia, Ahnaf, Alifian, Hadir. Esa, Faris, Karim, Galuh, Hamida, Kevin, Olivia, Ramadhani, Sabrina, Salim Galib, Sabia Gusli, Askia, Yudiska. Baik. Hari ini kita akan membahas materi apa? Materi sebelumnya ada yang masih ingat tentang apa kemarin? Pelabuhan. Terus apa lagi? Sedimentasi. Erosi. Nah itu tuh semua termasuk daripada tenaga apa? Eksogen. Jadi kita minggu lalu sudah membahas tentang eksogen terkait proses pelapukan, erosi dan sedimentasi. Kemarin masih ingat ya kegiatannya, kalian melihat apa? Mencari apa? Mencari itu tadi ya proses-proses yang ada di lingkungan sekolah. Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang tanah longsor. Nah, silakan dulu dilihat. Pernah kalian melihat longsor? Pernah mengalami atau tidak? Tidak. Nggak pernah ya? Karena rata-rata rumah kalian di dataran rendah. Nah, biasanya kalau longsor itu di daerah mana? Dataran tinggi. Mayun. Nah, itu terus mana lagi kalau tapi rumah kalian di sini ada yang rumahnya sawah? Sawah dataran tinggi ya. Tapi pernah mengalami apa tidak? Nggak pernah. Ada yang lain? Pernah mengalami ya? Rumahnya? Di depan? Nggak sampai rumah. Depan rumah. Ada. Kalau ngebel, ada rumahnya ngebel? Saya. Azal ngebel? Bukan. Alifian? Ya paling tidak kalian sudah pernah tahu ya. Ya. Ya meskipun itu hanya lihat foto ataupun lihat video, berita dan lain sebagainya. Nah hari ini nanti kita akan membahas tentang longsor. Adapun tujuan dari kita membahas tentang longsor adalah kalian diharapkan nanti mampu menguraikan jenis longsor dengan benar. Lalu kalian diharapkan juga mampu menguraikan penyebab terjadinya longsor. Selanjutnya kalian juga diharapkan mampu membandingkan berbagai peristiwa longsor yang pernah terjadi khususnya di daerah Ponorogo. Lalu kalian juga diharapkan mampu mengorganisasikan beberapa ide mitigasi bencana longsor dengan benar. Teman istilahnya solusi ya, biar kita terhindar dari longsor atau meminimalisir dampak daripada longsor. Lalu kalian diharapkan nanti mampu mengkomunikasikan mitigasi bencana longsor dengan media infografis. Seperti itu. Nah, silahkan lihat dulu video
belum rayon Benaran ya. itu orang Itu orang. Tadi dilihat ya dampaknya itu bisa Longsor dan banjir menjadi bencana yang paling banyak terjadi di Manusia. Indonesia sepanjang 2017. Berikut adalah beberapa jenis longsor di Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), longsor dan banjir merupakan bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia sepanjang 2017. Tercatat banjir berjumlah 729 kejadian, tanah longsor 553 kejadian, sementara banjir sekaligus tanah longsor mencapai 69 kejadian. Data korban jiwa bencana longsor menjadi yang terbesar, yaitu 109 tewas dan hilang. Tanah longsor terjadi ketika air meresap ke dalam tanah sehingga menambah bobot tanah. Seperti diungkap dalam website Kementerian SDM, tanah longsor terbagi dalam 4 jenis. Longsor translasi Jam kelima telah selesai. pada bidang Saatnya memasuki jam keenam. landai, longsoran rotasi bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Pergerakan blok yaitu perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini juga disebut longsoran translasi blok batu. Kemudian runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng terjal hingga menggantung khususnya di kawasan pantai. Batu-batu yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan parah. Rayapan tanah adalah jenis longsor yang menyebabkan terima kasihku halus. Jenis longsor yang menyebabkan yang berhubung, lempeng, rumah, miring ke bawah. Kemudian aliran bahan kelembagaan. Jenis ini terjadi ketika massa tanah bergerak ke dalam air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume, tekanan air, serta material. Jenis longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Tiffany Raitama, CNN Indonesia. Baik, itu tadi ada video. Siapa yang bisa menceritakan atau apa ya, interpretasi ya kaitannya dengan video yang sudah saya tampilkan di layar tadi. Ada yang bisa? Angkat tangan. Saya tidak mau menunjuk. Baik, Olive silakan. jadi jenis dari tanah longsor salah satunya ada rayapan tanah kebanyakan memakan banyak korban karena adanya butiran tanah yang kasar. Jadi itu kayak longsor itu sedikit tapi nanti jadi bakalan lebih banyak makan korban gitu loh. Hanya merayap ya tanahnya Ya, seperti itu. sedikit-sedikit. Lalu ada yang mau menambahkan lagi? Ya, Nadia silakan. Di bagian pertama video tersebut menjelaskan atau memberikan monumen atau fenomena terkait tanah longsor yang terjadi benaran yang memakan banyak korban. Berapa tadi? 109. Terus selain korban nyawa, Selain korban nyawa juga menyebabkan korban kerusakan bangunan-bangunan rumah. berarti kalian tadi sudah bisa melihat jenisnya, juga bisa melihat dampaknya daripada longsor tadi ya, peristiwa longsor yang khususnya tadi di Ponorogo, tapi secara garis besar, secara keseluruhan tadi di Indonesia. Nah, memang kalau untuk rayapan tanah, kan beberapa kan jenisnya tadi ya. Kalau rayapan tanah itu sedikit-sedikit. Jadi seolah-olah itu nggak longsor, tapi dia hanya sedikit-sedikit. Jadi yang kelihatan itu misalkan tiang ataupun pohon itu nanti miring-miring. Nah itu yang sangat berbahaya memang, karena kebanyakan orang-orang itu atau masyarakat itu tetap mendirikan rumah di tanah-tanah tersebut. Padahal tanah itu dia merayap. Ya mungkin tahun ini tidak, tahun depan tidak longsor, tahun depannya lagi kita tidak tahu. Jadi memang harus diperhatikan kalau pengen membangun rumah di daerah-daerah yang berpotensi, istilahnya ya, berpotensi sebagai longsor. Nah, hari ini kita akan membahas lebih detail lagi kaitannya dengan longsor yang ada di Ponorogo, gitu ya. Nanti ini kelas saya bagi menjadi 5 kelompok karena banyak yang tidak masuk ya hari ini, 7
7 ya tadi ya? Iya. 7 yang tidak hadir di kelas. 229 dibagi 5, masing-masing ada 6 ataupun 5 ya nanti ya. Kelompok 1 yang berdekatan saja, 1 ini ya, 2, 3, 4, 5 di belakang gitu ya. Nanti saya kasih LKPG dari saya, nanti dikerjakan lalu dibuat infografis seperti biasa, nanti dipresentasikan. Ada 3 kelompok yang presentasi, nanti yang lain 6 dan baik. LKPG-nya saya siapkan dulu. Ya silakan duduknya di belakang. Cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Silahkan dikirim ke grup kelas ya. Bagi yang sudah, boleh di-publish di IG ya, IG kalian. Di grup kelas jangan lupa tag saya. Ya Bu. Ini nanti yang presentasi ya. Saya ambil 3 kelompok saja, kelompok 1, 2, dan 3. Khusus untuk kelompok 4, 5 itu nanti bertanya, menanggapi di semua kelompok yang presentasi seperti itu ya. Baik, silakan untuk kelompok pertama ngerayun. Ya ini ngambil ngerayun ya. Di salah satu kecamatan yang ada di Ponorogo yang berada di sebelah selatan daripada pusat kota. Judulnya longsor di Kecamatan Ngerayun, lumpur menutupi jalan Ponorogo Trenggalek. Berarti yang jalur sana, Ponorogo yang Ngerayun ke selatan ke Trenggalek. Ya. Silakan untuk kelompok 1 presentasi. 1. Permasalahan. Penyebab terjadinya longsor di Ngerayun disebabkan tanah dan bebatuan. Lokasi terjadi permasalahan di Kecamatan Ngerayun, jalur penutup Trenggalek. Penyebab hujan deras yang melanda wilayah Kecamatan Ngerayun dapat menyebabkan tanah longsor. Beberapa data dari Pamdes seluruh Ya, daerah seluruh tercatat 11 titik kawasan yang tertutup material longsor, antara lain Sopor dekat sawah Bengkok, Timur Bengkel Pak Berong, Pohon Tumbang, Barat Bengkel Pak Berong, Selatan rata-rata jalur ke Bohongan dekat kejadian hujan deras yang melanda wilayah Kecamatan Ngerayun pada Senin 11 November 2022 menimbulkan tanah longsor. Akibat lumpur menimbun sejumlah jalan yang menghubungkan Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Ngerayun. Solusinya, menanam tanaman dalam mengatasi curah hujan yang tinggi. Yang kedua, membangun tersaring dalam mengatasi pergerakan tanah. Yang ketiga, reboisasi. Yang keempat, menguraikan tanah. Yang kelima, membangun pembatas dalam mengatasi tingkat kecurangan. Saya tadi bilang erosi, kalau menurut Farahin
karena adanya intrusi. Maksudnya erosi di sini memang mengikis itu tadi. Karena air hujan keran itu mengikis ya, Anda ya. Mengikis daripada tanah itu tadi. Itu bisa juga. Karena air hujan tadi yang lebat tadi ya. Lalu selain itu Nur Farahim juga menyebutkan karena adanya intrusi atau susupan air, intrusinya air di rekan-rekan tanah yang ada di lereng. Ketika tanah itu sudah jenuh, dia pasti akan berpindah tempat, istilahnya longsor itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa tangan. Itu tadi ya presentasi dari teman-teman kita kelompok 1, 2, 3. Tapi terima kasih untuk kelompok 4 sama 5 ya yang sudah memberikan pertanyaan, tanggapan dan sebagainya. Selanjutnya saya ingin tahu siapa yang bisa menyimpulkan, membantu saya menyimpulkan apa istilahnya, apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Ya, Nur Farahim silakan. Sebelumnya, kita bisa menyimpulkan dari hasil belajar kita hari ini ya, tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis. Dan tanah longsor dapat terjadi karena proses alam ataupun karena dampak kejauhan manusia. Tanah longsor dapat merusak struktur tanah, merusak lahan pertanian, pemukiman, sarana dan prasarana penduduk serta berbagai bangunan. Terima kasih untuk yang sudah bantu saya menyimpulkan tentang longsor. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Sudah ya? Untuk selanjutnya kita post test dulu karena kita kemarin sudah pretest. Kita lihat seberapa besar pengaruh dari pembelajaran yang sudah kita lakukan selama 2 kali ini terkait daripada tenaga eksogen. Sudah ya? Sudah. Baik, terima kasih untuk hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pedosfer. Tahu pedosfer itu apa? Lapisan tanah. Kemarin kan kita sudah membahas litosfernya, batuannya. Kita membahas yang lapisan tanah. Itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dinilai ibadah oleh Allah SWT. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.